Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salah. terhormat kepada Pak Vino selaku wakil dari bagian Kedutaan Republik Indonesia. Yang terhormat kepada Ketua PPI Serbia, Kanavira, beserta jajarannya dan teman-teman yang saya cintai. Kemudian kepada teman-teman, selamat datang di acara Seminar Beasiswa World in Serbia. Perkenalkan, saya Tasya Kumarasari, mahasiswa Magister Manajemen Bisnis di Belgrade University. Boleh saya share screen ya, Kak? Silakan. Oke. Layarnya sudah terlihat? Oke. Oke, dan suara saya sudah jelas ya. Mas. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia, terutama dalam merancang masa depan teman-teman untuk sekolah di Serbia atau di universitas-universitas Serbia. Nah, di sini kita punya beberapa program untuk beasiswa itu sendiri. Ada yang program undergraduate degree, graduate degree, sama postgraduate degree, atau biasanya teman-teman kenal S1, S2, dan S3. Mhm. Tak kenal maka kenalin, nama saya Tasya Komarasari, Magister Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi University Belgrade pada tahun 2023-2024. Dan saya juga penerima beasiswa World in Serbia pada tahun 2023. Kemudian pendidikan S1 saya Manajemen Perhotelan dan Pariwisata di Universitas Trisakti. Kemudian ada juga partner saya hari ini, yaitu Kapiti. Boleh Kak, Kakak kenalin uh, background-nya? Oke, halo semuanya, apa kabar? Langsung saja, perkenalkan aku Piti. Lebih lengkapnya Priti Nifit Klaudia Minerva, aku berasal dari Nias, Sumatera Utara. Saat ini aku sedang menjalankan program bahasa Serbia atau Preparatory Course to Serbian Language, dan aku mau ngambil International Relation Bachelor. Aku penerima beasiswa Win Serbia Scholarship pada tahun 2024. Boleh dilanjut, Kak? Ya, terima kasih ya Kapiti. Jauh banget nih Kapiti sebenarnya dari Nias ya. Nah, hari ini kita akan membahas tips dan trik gimana untuk mempersiapkan diri melalui seleksi beasiswa. Namun, saya pribadi akan mengajak teman-teman melihat perjalanan saya di masa mencari beasiswa, baik itu untuk perjuangan ketika S1 ataupun S2. Karena apa? Menurut saya ini penting untuk setidaknya memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa persiapan beasiswa itu dibutuhkan pertama tekad yang kuat, kemudian apa yang menjadi keinginan teman-teman, dan perjuangan sedikit perjuangan saya ini mungkin menggambarkan eh, pola yang bisa teman-teman persiapkan juga untuk diri teman-teman. Eh, oke, sebentar. Nah, kapan sih waktu persiapan yang ideal untuk mempersiapkan beasiswa? Nah, saya akan cerita karena tadi saya bilang akan mengajak teman-teman ke waktu era saya memperjuangkan beasiswa S1. Nah, pada saat 2017, di mana itu kelulusan SMA, saya memulai perjalanan untuk memilih kampus S1, di mana saya juga mengikuti seleksi bersama eh, tes untuk masuk perguruan tinggi. Waktu itu dikenal dengan SBMPTN. Dan ternyata saya belum rezekinya untuk kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kemudian saya mengikuti seleksi beasiswa yang lain, yaitu
seleksi beasiswa mandiri ke Universitas Trisakti. Akhirnya saya mendapatkan potongan biaya 50%. Nah, tapi karena 50% dari Trisakti itu masih terlalu tinggi untuk saya dan saya akhirnya mencoba untuk, setidaknya mengikuti beasiswa ongoing. Namun karena saat itu saya belum memiliki prestasi yang gemilang, dikarenakan pemilih beasiswa itu scholarship hunter itu memiliki kualitas tersendiri ya. Maksudnya adalah ada yang dari bidang prestasinya yang unggul, sedangkan kalau misalkan bicara tentang ekonomi, saya tidak bisa mengikuti jalur, eee, un yang berdasarkan ekonomi gitu atau seperti KIP ya kalau zaman sekarang. Nah akhirnya, saya mengikuti proses ongoing, tapi ternyata gagal juga dan pada titik tersebut saya meyakinkan diri bahwa saya akan bersiap lebih lanjut lagi untuk kuliah S2 dengan beasiswa terutama di luar negeri. Nah, pada saat semester 1, semester 2 saya belum tahu nih mau mau arah prestasinya itu kemana. Saya juga belum nemuin jati diri, belum ngumpulin prestasi karena masih bingung gitu. Nah, tapi setelah semester 1 sampai semester 4 itu saya aktif di bidang karya tulis ilmiah. Nah, masuklah pada semester 6 saya membangun sebuah bisnis dengan tema sociopreneurship di bidang kuliner. Sociopreneurship ini bukan hanya menjadi sebuah bisnis, tapi mampu bermanfaat buat sosial gitu, menghidupkan, aspek-aspek sosial dalam sebuah bisnis. Akhirnya dari perjalanan persiapan beasiswa tersebut selama 6 tahun, saya berhasil kuliah di Serbia dengan eee, percobaan pertama kali mendaftarkan diri gitu ya. Dengan bekal apa? Selama saya kuliah, saya, aktif di bisnis, kemudian karya tulis, memenangkan beberapa kali, lomba bisnis di tingkat nasional, begitu. Jadi dalam perjalanan-perjalanan ini, teman-teman perlu juga terus mengasah diri, terus membekali diri dengan berbagai keahlian seperti public speaking, dari situ saya belajar untuk menjadi sebuah mentor wirausaha, kemudian sebelum lulus juga sudah ada dapat tawaran kerja dari Kementerian Koperasi. Nah, ternyata apa yang kita pelajari selama kuliah itu membuka peluang untuk, mendapatkan beasiswa dan setidaknya untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan alhamdulillah kalau bisa untuk lingkungan. Nah, apa sih 5 kesalahan fatal saat mendaftar beasiswa? Nah, tadi kan saya cerita, sebelum saya, mencoba pertama kali, one shot gitu untuk level S2, tapi saya juga kan pernah gagal ya untuk di level, pendidikan S1 mendaftar beasiswa. 5 kesalahannya apa? Pertama, tidak memahami persyaratan dengan baik. Contohnya, biasanya tuh kita, kayak kesulitan gitu, gimana nih, persyaratan bahasanya, karena kita udah mundur duluan loh dengan, banyaknya persyaratan-persyaratan beasiswa tersebut. Tapi, kadang kita juga bisa gagal karena masalah sepele. Saya akan cerita terkait pengalaman saya waktu SBMPTN. Saya, waktu itu saya menyadari ketika saat itu saya tidak sadar kalau saya melakukan kesalahan kecil, yaitu tidak sesuai tanggal lahir yang saya input, dengan output-nya. Jadi, fatal banget nih berkasnya ternyata nggak sama. Makanya saya nggak punya tuh pengumuman saya gagal atau berapa nilai saya. Dari situ saya ngerasa, wah ini hal kecil tapi bener-bener berdampak banget, bahkan tuh jatuhnya merubah, eee, apa ya, jauh lah dari takdir yang harusnya saya impikan gitu. Karena waktu itu saya sudah mempersiapkan selama 3 tahun untuk SBMPTN, les gitu ya ke sana kemari, tapi gagal hanya karena kesalahan, eee, berkas gitu. Jadi teman-teman tolong nanti kalau misalkan teman-teman daftar beasiswa di manapun, teman-teman bisa lebih detail lagi memperhatikan dan, fokus ya, terutama. Kemudian dokumennya tidak lengkap atau tidak sesuai, misalnya format CV-nya seperti apa, motivation letter-nya yang gimana nih yang kuat sama yang terpilih atau, yang general atau yang spesifik gitu. Terus kemudian transkrip nilainya apakah harus di-translate atau tidak. Kemudian, dalam teman-teman juga harus memperhatikan nih beasiswa apa yang teman-teman daftarkan. Kalau misalkan beasiswa prestasi, eee, berikan ya sertifikat pendukungnya sebelum mengirimkan dokumen gitu, apakah dibutuhkan ataupun tidak. Setiap
beasiswa itu memiliki aturannya tersendiri, tapi mostly yang memang, utama itu biasanya persyaratan bahasa ya. Kemudian kurangnya persiapan dalam tes atau wawancara. Nah, biasanya, dalam seleksi itu tergantung ada yang punya wawancara, ada yang enggak. Nah, di beasiswa Serbia itu sendiri, itu ada beberapa variasi ya. Jadi kemarin di angkatan saya, itu ada wawancara. Jadi kita seleksi berkas, mengisi formulir, kemudian mengirimkan ke email, terus seleksi wawancara. Kemudian pengumuman dan keberangkatan. Durasinya itu, kurang lebih 2 bulan. Nah, tapi untuk angkatan yang setelahnya itu tidak ada wawancara, dan angkatan sebelumnya juga tidak ada wawancara. Nah, namun untuk skill wawancara ini sebetulnya kalau misalkan teman-teman sudah yakin dengan, prestasi teman-teman, dengan, apa yang kegiatan yang telah teman-teman laksanakan, sepertinya tidak akan menjadi kendala ya, karena kita juga, sudah memiliki branding gitu untuk ditawarkan kepada reviewer. Kemudian yang kelima, tidak utuh dalam mencari referensi tentang beasiswa dan negara tujuan. Contohnya seperti apa? Teman-teman tidak mencari tahu nih tentang universitas dan program studi yang ditawarkan di kampus tersebut. Ada nggak nih minat dari teman-teman? Gimana cara teman-teman buat tahu, bahwa aku tuh ingin memilih kampus ini dengan jurusan ini. Pertama, teman-teman bisa lihat dari hasil, rapor teman-teman selama ini. Apakah di bagian ekstrak teman-teman bagus atau di bagian sosialnya, di bagian sains atau di bagian sosialnya. Nah, pilihlah, saran saya, pilihlah jurusan yang memang teman-teman sudah bagus di situ, karena apa? Karena ketika kuliah teman-teman akan fokus di jurusan tersebut dan secara general akan menentukan karir teman-teman di mana. Namun itu memang tidak menentukan kesuksesan teman-teman berkarir di bidang tersebut, gitu. Cuman untuk perjalanannya akan lebih mudah jika teman-teman mengetahui kekuatan teman-teman dan memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan tersebut. Gitu. Kemudian tidak memahami sistem pendidikan di negara tujuan. Bisa atau tidak nih teman-teman yang dari lulusan D3 lanjut di, S2 di negara tersebut misalnya. Atau, sistem pendidikan di negara tersebut memakai bahasa apa nih? Nah, kalau misalkan di Serbia, kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa, sistem bahasanya itu kita ikut ke bahasa Serbia ya, dengan kelas lokal. Namun apakah, kami memiliki kendala? Nah, teman-teman harus cari tahu nih, makanya teman-teman, ikut ya seminar ini sebagai bagian dari memperutuh wawasan teman-teman dan mencari referensi tentang, bagaimana nih perjalanan kuliah di jurusan tersebut dengan, level pendidikan tersebut. Karena level S1, S2, dan S3 itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda, gitu. Jadi itu nanti bisa ditanyakan ke teman-teman PPI Serbia juga boleh. Yang selanjutnya, ini ada 4 tips berkas pendaftaran beasiswa Serbia. Nah, pertama ini kita akan mengisi formulir elektronik ya dan pengiriman email. Pertama, apa sih yang perlu di-highlight di sini? Saya sudah melihat formulirnya dan tahun kemarin juga saya sudah mengecek formulir pendaftaran tahun 2024. Kemungkinan nggak akan beda jauh, tapi yang paling di-highlight di sini itu penguasaan bahasa asing ya, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Serbia. Jadi dalam pemilihan beasiswa ini, itu tidak ada harus tersirat gitu ya berapa minimal, kemampuan berbahasa teman-teman. Jadi, sebaik mungkin teman-teman sudah mempersiapkan dari sekarang gitu, supaya nggak kaget kalau misalnya, teman-teman datang ke Serbia, gitu. Kemudian sudah mengetahui jurusan dan universitas tujuan, karena di Belgrade itu banyak banget jurusannya, dan teman-teman juga punya berbagai pilihan kampus ya, namun disarankan untuk yang di area kota, karena akan mudah dijangkau dan memang, aktivitas bersama warga negara Indonesia dan PPI Serbia akan menjadi lebih mudah ketika teman-teman tinggal di Belgrade ya. Ada juga persyaratan yang lain yaitu CV. Nah, kemarin ada yang nanya nih, kata Tasya, CV-nya apa untuk beasiswa Serbia? Nah, CV yang saya lampirkan itu, CV yang dari sistem ATS. Saya akan berikan contohnya di sini, namun mohon untuk tidak men-screenshot ya, karena ini bersifat personal dan saya yakin teman-teman, menjaga amanah tersebut. Oke, ini CV yang saya pakai, pertama, nama, kemudian background, di CV ini highlight highlight banyak hal, yang singkat, padat, tapi
mem-branding teman-teman gitu, gimana untuk menarik pembaca atau reviewer, gimana caranya mereka tuh tetap tertarik gitu. Yang kedua, pengalaman kerja, kalau misalkan ada dilampirkan, kalau misalkan teman-teman baru lulus S1 kalau misalkan teman-teman baru lulus SMA, bisa jadi pekerjaan-pekerjaan magang atau event di, SMA-nya gitu. Kemudian pendidikannya, IPK-nya berapa, apa yang sudah beasiswa apa yang pernah diraih atau kegiatan apa yang dilaksanakan. Ya, kemudian achievement atau prestasinya, ada apa aja yang pernah diraih, kemudian perjalanan organisasinya seperti apa, menjabat apa, gitu. Kemudian kemampuan bahasanya seperti apa, sertifikasinya juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman lakukan, eee contohnya di sini saya menjadi pembicara atau training juga bisa, kemudian kegiatan sosial. Itu sih sekilas dari, CV ATS yang pernah saya kirimkan. Kemudian ada nih, motlet, yang ketiga motlet atau motivation letter. Apa aja Kak isinya? Yang pertama, maksimal tuh 2 halaman ya teman-teman, eee, paragraf pertama itu kesimpulan background dan prestasi teman-teman, dijabarkan nih. Kemudian setelah dijabarkan secara general, pilihlah salah satu prestasi yang menggambarkan minat teman-teman terhadap, jurusan tersebut. Misalnya ada korelasinya gitu, antara apa yang saya inginkan dan apa yang, eee, jadi harapan saya gitu ketika saya kuliah di universitas tersebut. Nah, pertama misalnya, kalau saya waktu itu, saya kan pernah PHBD ya, atau pengabdian masyarakat gitu, di, suatu desa wisata di mana kami mendapatkan dana hibah untuk mengembangkan desa tersebut senilai Rp60.000.000. Nah, dari Rp60.000.000 itu, apa nih yang kami ubah? Dan dijelaskan bagaimana skemanya, kemudian manfaatnya. Nah, alasan memilih kampusnya itu memang berkorelasi dengan background saya saat ini. Kemudian, sebutkan tujuan manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya apa. Kalau saya sudah lulus, jangka pendeknya adalah saya memiliki tujuan ini. Kalau jangka panjangnya, 10 tahun ke depan atau ya let's say 8 tahun ke depan, saya ingin membuat, apa-apa gitu, dijabarin di situ. Tapi ingat maksimal 2 halaman. Kemudian yang suka lupa nih, dan juga hal kecil tapi bisa jadi penghambat. Pertama, buat paspor. Meskipun waktu itu saya juga mikir kayak, "Aduh buat paspor gimana ya?" Karena kan kita mungkin ada beberapa teman-teman yang seperti saya yang belum pernah ke luar negeri gitu, atau misalkan belum bikin paspor, bikin aja dulu meskipun kita belum ada niatan buat, eee kemana-mana gitu. Karena apa? Karena paspor ini nggak bisa dibuat dalam 1 2 hari. Teman-teman harus arrange dulu waktunya, pendaftarannya untuk ke imigrasinya, kemudian menunggu, untuk foto, pokoknya lama deh, sekitar 1,5 bulan gitu. Jadi disiapin aja. Saya buat paspor 2022, kemudian persiapan kelas bahasa Inggris, sampai ke 2023 saya baru berangkat. Jadi nggak apa-apa, buat aja. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan teman-teman nih. Kira-kira kalau ikut beasiswa saya, mau di mana ya? Mau gimana nih saya 5 tahun ke depan? Apakah saya harus ikut beasiswa, karena keinginan saya atau siapa? Nah, untuk memiliki tekad yang kuat dalam menempuh pendidikan, teman-teman bisa memulai dengan analisis seperti yang Simon Sinek katakan dalam Golden Circle, atau menemukan alasan kenapa teman-teman memiliki tujuan tersebut dan kenapa teman-teman harus melakukan apa yang menjadi tujuan teman-teman dan gimana caranya. Kemudian apa nih yang teman-teman harus lakukan dan apa hasilnya? Ini sebetulnya diagram ini udah agak cukup lama juga ya, dikenal gitu. Namun tetap bermanfaat untuk setiap tujuan yang teman-teman ingin dapatkan gitu. Orang-orang dan organisasi yang sukses tidak hanya tahu apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tapi mereka juga didorong oleh mengapa mereka melakukannya. Alasan inilah yang ngebuat gerakan mereka untuk bertahan, semangat, dan jelas nih dalam mencapai tujuan. Kenapa sih ini penting banget, Kak? Karena kalau nggak ada tujuannya, kita bisa nggak tahu nih apa yang kita mau kemana, mau gimana, 3 tahun ke depan kita mau apa, gitu.
Nah, sekarang kita mari sama-sama cari nih, alasan kita buat daftar beasiswa itu apa sih? Gitu. Apakah karena diri sendiri? Kalau misalkan karena diri sendiri, apa nih yang kita inginkan? Apakah kita percaya bahwa pendidikan mampu merubah kondisi diri teman-teman, kualitas teman-teman, menjadi lebih bisa mengasah skill yang teman-teman punya, atau mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum pernah teman-teman dapatkan. Bahkan untuk sekedar mencari gap ilmu pun itu menjadi sebuah alasan yang kuat. Misalnya kalau diri saya pribadi, alasannya saya harus S2 karena apa? Saya percaya bahwa ilmu akan merubah kehidupan saya. Karena saya nggak punya apa-apa di dunia ini, saya cuma punya bekal ilmu. Dari ilmu itulah, saya akan bisa melakukan banyak hal. Saya bisa sharing ke teman-teman, saya bisa bermanfaat juga buat diri saya, berpikir secara kritis, secara sistematis, gitu. Kemudian misalnya ada juga alasan lain, eee, misalnya faktor, keluarga ya. Kalau kita sekarang kenal sandwich generation, gitu. Eee, Gimana nih kondisi keluarga kita? Apakah kita bertanggung jawab atas keluarga kita, adik-adik kita? Dan kalaupun kita tidak bertanggung jawab, tapi kita tetap nih bertanggung jawab atas masa depan diri kita sendiri. Apalagi misalnya sandwich generation gitu ya, kita harus berjuang dan percayalah bahwa ilmu tuh akan merubah kehidupan teman-teman gitu, baik diri teman-teman, keluarga teman-teman, bahkan sampai ke komunitas teman-teman sekalipun itu akan merubah. Karena apa? Ini pengalaman saya. Waktu itu, ketika saya mendirikan bisnis saat 2020, di mana pandemi Covid dan saya benar-benar sadar bahwa, saya tuh tinggal di pedesaan ya, di mana gap pendidikan itu sangat, tinggi gitu. Alhamdulillah saya menempuh pendidikan sedangkan orang-orang lain kan tidak seberuntung kita. Nah, bagaimana kemudian, ketika Covid terjadi banyak PHK di mana-mana. Kemudian orang-orang yang tadinya tinggal di perkotaan untuk mencari nafkah, kemudian pulang kembali ke desanya dan banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa memberdayagunakan apa nih, sumber daya alam yang mereka punya gitu. Akhirnya saya di situ hadir untuk melihat potensi alam, eee, ma kami membuka, usaha dengan memproduksi hasil pertanian desa tersebut. Nah, alhamdulillah meskipun saat itu keadaan lagi Covid, tapi saya berhasil untuk, mendapatkan profit, membuka lapangan pekerjaan, berkolaborasi dengan petani-petani lokal dan itu, hasil daripada, pendidikan gitu ya. Karena apa? Dalam surat Ar-Rod ayat 11 mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi teman-teman harus nyari nih, inti apa, alasan apa yang membuat teman-teman harus wajib sekolah, setinggi-tingginya dan harus mendapatkan beasiswa. Karena apa? Karena tidak ingin memberatkan kondisi keluarga gitu misalnya. Oke, kemudian bagaimana nih caranya? Nah, caranya saya ingin mengambil teori dari DC dan Ryan pada tahun 1985, tentang self determination, bagian dari teori motivasi ya. Nah, mereka menekankan bahwa manusia ini memiliki kecenderungan alami untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Teman-teman dilahirkan dari siapa? Itu bukan salah teman-teman. Tapi ketika teman-teman mati dengan kehidupan tanpa kesejahteraan, yang perlu teman-teman salahkan adalah diri teman-teman. Karena apa? Karena selama ini teman-teman tidak menemukan, sense-nya gitu, tidak menemukan tekadnya, "Gimana nih ya, apa yang harus saya lakukan untuk mengubah keadaan ini?" Karena sejatinya kita mampu loh sebagai manusia untuk mengubah, kondisi yang saat ini kita punya. Dengan apa? Dengan otonomi, dengan kompetensi dan keterhubungan. Sehingga 3 hal ini akan menciptakan kesejahteraan. Contohnya seperti apa? Otonomi nih, dalam memilih pilihan. Oke, bijaklah teman-teman dalam memilih pilihan kuliah, misalnya. Tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa pilihlah sesuai dengan, minat dan bakat teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman asah di situ, pertajamlah gitu. Oke, ada istilah fokus di satu hal, tapi itu akan menyukseskan teman-teman, gitu. Untuk saat ini fokus dulu dalam satu bidang. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah, eee, sangat merasa, "Oke, saya kompeten dalam bidang ini, saya sudah memilih dan saya, bisa nih menggenggam bidang ini." Akhirnya
teman-teman memiliki kompetensi. Kompetensi itulah yang akan teman-teman pakai dalam menyelesaikan sebuah aktivitas atau sebuah tujuan. Kemudian keterhubungan. Nah, eee, keterhubungan di sini contohnya, oke, saya juga butuh nih motivasi dari sosial, makanya teman-teman memiliki kegiatan-kegiatan sosial. Karena kegiatan sosial atau keterhubungan sosial ini akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan teman-teman juga gitu. Kemudian apa nih, hal apa yang teman-teman bisa lakukan, eee, saat ini, hari ini gitu? Pertama, tingkatin profil akademik teman-teman atau ekstrakurikuler teman-teman. Pertahankan IPK yang tinggi. Kenapa orang bilang, ah IPK mah nggak penting. Iya nggak penting. Tapi kalau IPK aja kita kesulitan, gimana nih kita bisa bersaing dengan yang lain? Karena jujur untuk dapat beasiswa itu susah banget. Pengalaman saya juga kan tadi ya ditolak sampai 2, 3 kali, 4 kali. Bahkan mungkin dalam waktu 6 tahun baru saya bisa mendapatkan beasiswa. Jadi perjuangan saya ini selama 6 tahun teman-teman buat dapat beasiswa S2 gitu. Kemudian terlibat ya dalam sebuah organisasi, menjadi sukarelawan dan berperan nih jadi, menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Ini akan mengasah, kemampuan teman-teman, kemampuan berbicara, mengelola, mengontrol emosi ya, kemudian juga persiapkan diri untuk kemampuan bahasa. Saya itu ya teman-teman karena kan saya tinggal di kabupaten kecil lah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di mana pada saat zaman saya itu, saya kuliah langsung nih di kota besar ya, metropolitan Jakarta. Pada tahun tersebut saya tuh minder karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Ketika kelas bahasa itu bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris, saya tuh kok nggak ngerti apa-apa gitu. Akhirnya saya belajar tuh dengan giat, karena waktu di SMA mungkin bahasa Inggris saya hanya bener-bener pasif gitu. Meskipun udah les atau apa, tapi ngerasanya masih kurang gitu. Kemudian belajar juga bahasa Jepang ya, kulernya. Ternyata kemampuan berbahasa ini digunakan juga ketika saya S2 belajar bahasa Serbia. Karena telah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang lain, akan menjadi lebih mudah gitu. Kemudian kan bahasa ini sebetulnya jadi penunjang ya untuk tadi relativeness, terhadap sosial juga gitu. Jadi nggak ada salahnya buat mempersiapkan kemampuan bahasa. Kemudian update informasi tentang jadwal dan syarat pembukaan beasiswa. Nah, secara general saya tidak ingin memfokuskan untuk, "Ayo ke Serbia aja," gitu. Enggak, tapi fokus kami adalah untuk membentuk sumber daya manusia gitu yang kompeten dan, berpendidikan tinggi. Jadi teman-teman ambil beasiswa di mana pun. Tadi apalagi sudah Bapak Vino sebutkan ya di Serbia juga banyak kolaborasi beasiswa yang teman-teman bisa loh gali. Bisa loh lihat list jadwalnya apa, misalkan rilis tuh, kemarin beasiswa-beasiswa di, eee, akun-akun KBRI, di akun PPI Serbia, atau akun-akun beasiswa lainnya, di-list semuanya. Karena ini nggak akan sehari 2 hari, dari sekarang ya. Kemudian persyaratannya apa, karena setiap, beasiswa itu persyaratannya beda-beda. Jadi di detailnya itu teman-teman harus lihat, minimal bahasanya apa, ada motletnya enggak, ada surat rekomendasi atau enggak, gitu. Nah, bisa juga dari list tersebut teman-teman lihat, mana nih, eee, jadwal yang terdekat atau yang terjauh, gimana polanya sama atau enggak, gitu. Daftar juga lebih awal, jangan mepet-mepet. Misalkan kita ada wawasan beasiswa yang lain, LPDP misalnya, itu kan ada rangkaian ya. Nah, si rangkaian-rangkaian ini teman-teman harus diikuti. Beasiswa Serbia juga ada rangkaiannya. Rangkaiannya apa? Ada pengiriman email, pengisian formulir, kemudian ada juga tes-tes yang lain yang nanti akan dijelaskan oleh Kapiti. Teruslah melamar dan tetap termotivasi ya. Masa dari sekian banyak yang teman-teman udah siapkan, dari sekian banyak opportunity beasiswa nggak ada yang nyangkut. Terus aja percaya dan jangan menyerah ketika misalkan teman-teman gagal di tahun ini. Mungkin teman-teman akan berhasil tahun besok. Kalau masih gagal lagi mungkin seperti saya, 6 tahun selanjutnya teman-teman one shot beasiswa. Jadi jangan pernah menyerah ya. Oke, berikut, presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tasya. Wah, tips dan triksnya ini sangat mendalam ya, dan insight-nya sangat memotivasi insya Allah.
Pokoknya teman-teman jangan menyerah untuk daftar beasiswa apapun itu, termasuk beasiswa World in Serbia. Jadi seperti yang kata-kata saya tadi, untuk dokumennya bisa disiapkan dari jauh-jauh hari dan menghindari kesalahan-kesalahan saat daftar beasiswa seperti tidak memahami persyaratan dengan baik, tidak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Sambil mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang lain, yaitu Kak Piti, teman-teman mungkin bisa sambil ini ya mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Dan untuk jika ada pertanyaan, bisa ditulis juga di kolom chat untuk nanti di sesi Q&A kita bahas bersama. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pemaparan materi yang kedua tentang beasiswa di Serbia sendiri dari Kak Petinfit Claudia Mendrova. Silahkan, Kak Piti. Oke, terima kasih Kak Nafira. Terima kasih juga Kak Tasya. Sebelumnya, apa terdengar suara saya? Jelas. Oke, jelas. Izin share screen ya, Kak? Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung aja mulai. Nah, setelah dijelaskan Kak Tasya, tips dan triknya kita masuk ke tentang Serbia. Nah, Serbia ini di mana sih? Dan apa sih di mana? Serbia ini merupakan negara di Eropa Tenggara yang dulunya merupakan bagian dari Yugoslavia. Ibu kotanya adalah Beograd dan sebuah kota kosmopolitan yang terletak di pertemuan Sungai Danube dan Sava. Nah, seletak Serbia ini sendiri terletak di Balkan yang berbatasan dengan Hungaria di utara, Rumania dan Bulgaria di timur, Makedonia di utara di selatan, sedangkan Montenegro, Bosnia dan Kroasia di barat. Nah, apa sih kelebihan letak Serbia ini? Posisi strategis di Eropa. Nah, posisinya ini Serbia ini berada di persimpangan jalur perdagangan antara Eropa Barat dan Timur serta antara Eropa Tengah dan Mediterania. Jadi hal ini juga menjadi pusat penting terutama dalam perdagangan dan transportasi. Kemudian jalur transportasi yang penting seperti yang aku sebutkan tadi, ini ada Sungai Danube yang merupakan sungai terpanjang di Eropa melintasi Serbia, menjadikannya jalur air strategis untuk perdagangan. Kemudian Serbia ini juga merupakan jantung Balkan. Ibu kota dari Serbia ini sendiri yaitu Belgrade dan menggunakan bahasa Serbia dan memiliki populasi hampir sekitar 6.700.000 populasi. Masuk ke World in Serbia Scholarship. Nah, beasiswa World in Serbia ini terbuka untuk negara-negara pemantau gerakan non-blok seperti dari Asia, Indonesia, India, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan yang lainnya. Kemudian program ini telah berjalan sejak tahun akademi 2010-2011, berarti ini hampir 15 tahun ya teman-teman. Kemudian penerima kuotanya berasal dari 119 negara, sekitar kurang lebih 300 penerima beasiswanya. Kemudian kuota untuk kandidat dari Indonesia bervariasi sekitar 4 orang. Nah, di tahun aku kita 6 orang. Dan tahun sebelumnya sekitar 4 orang, 3 orang. Tahun ini sepertinya paling banyak. Kemudian tujuan dari World in Serbia Scholarship ini sendiri yaitu mempererat hubungan antara Serbia dan negara-negara asal penerima beasiswa melalui pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman.
Kemudian memperluas pemahaman dan pengetahuan mahasiswa internasional tentang Serbia, termasuk bahasa, budaya, dan tradisi di Serbia. Kemudian yang ketiga, prospek penerima beasiswa sebagai promotor kesempatan kerjasama antara Serbia dan negara asal mereka di masa depan. Kita masuk, apa aja sih cangkupan beasiswa World in Serbia Scholarship ini? Nah, yang pertama, gratis kursus persiapan bahasa Serbia. Di tahun aku, persiapan bahasa Serbia ini makan waktu 10 bulan, dan ini seperti di bulan Juli nanti aku bakal tes B1 atau B1, kemudian bebas uang kuliah. Sementara jika kuliah mandiri di sini itu start 3.000 euro sampai dengan 7.000 euro. Jadi lumayan mahal ya teman-teman. Kemudian kita diberi uang saku sebesar 153 euro per bulan atau setara dengan kurang lebih 2.700.000. Kemudian gratis akomodasi di asrama mahasiswa termasuk makan 3 kali sehari di kantin mahasiswa. Nah, aku sendiri sekarang untuk persiapan kelas bahasa, aku tinggal di hotel, sudah disediakan oleh pemerintah, dan makan konsumsi 3 kali sehari, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian gratis asuransi kesehatan sampai umur 26 tahun, lebih dari 26 tahun urus mandiri. Kemudian gratis visa atau izin tinggal, gratis pengakuan ijazah SMA, S1, S2, dan yang terakhir gratis Dharma Wisata. Nah, yang tidak tercangkup dalam beasiswa ini apa aja sih? Yang pertama, tiket pesawat. Aku sendiri pas berangkat ke sini, tiket pesawatnya sekitar, karena dapat student promo, itu sekitar 12 juta, jadi lumayan murah. Kemudian biaya buku untuk perkuliahan tidak ditanggung, dan yang terakhir asuransi kesehatan tadi yang di atas 26 tahun. Masuk ke list of universities. Yang pertama ada University of Belgrade, yang di mana aku akan intake di sana, dan kemudian University of Novi Sad, di sana ada satu kakak PPI kita, Kak Abi. Kemudian University of Art in Belgrade, University of Kragujevac, dan yang terakhir NIS. Nah, di sini juga ada Student Mobility Opportunities. Jadi kita bisa exchange ketika sudah, mungkin contohnya kalau tahun aku udah research, itu bisa di tahun kedua, itu kita bisa coba Erasmus, Circle, terus Cipus, and EST. Kemudian kita masuk ke University of Belgrade Keep Long Tradition. Jadi University Belgrade ini adalah university tertua dan terbesar di Serbia, dan juga ini merupakan salah satu pusat pendidikan dan penelitian terpenting di Eropa sejak 1808, dan University Belgrade ini terus berkembang. Nah, kenapa aku milih? Nah, aku sendiri kenapa sih aku milih University of Belgrade ini? Nah, reputasi akademi dan posisi strategis University of Belgrade ini juga salah satu university tertua dan terbesar di kawasan Balkan dengan tradisi akademi yang kuat dan pengaruh regional yang signifikan. Aku juga mau ambil hubungan internasional kan, jadi belajar di lingkungan yang kaya dan dinamika geopolitik ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas tentang Eropa Tengah, Timur, dan hubungan globalnya. Kemudian University of Belgrade ini juga memberikan kesempatan untuk memahami yang mungkin berbeda dari university di negara-negara barat yang bisa memperkaya sudut pandang aku sendiri dalam bidang akademik. Kemudian yang terakhir sih, sebagai Belgrade ini kan terletak di ibu kota, University of Belgrade ini terletak di Belgrade ya, yang merupakan pusat dan politik ekonomi negara ini. Jadi banyak institusi internasional seperti kedutaan besar dan organisasi non pemerintah yang beroperasi di sini. Jadi ini juga memberi peluang besar untuk networking dengan profesional di bidang ini. Kemudian life as a foreign student in Serbia. Nah, ini yang lebih pentingnya, setelah kita sampai di Serbia, di bandara, nanti kita bakal dijemput
oleh pihak hotelnya, dari KBRI juga, dan kemudian kakak-kakak PPI. Nah, kita akan diantar ke hotel yang akan kita tinggalin selama persiapan kelas bahasa. Jadi penerima siswa bakal menjalani program persiapan bahasa ini selama kurang lebih 9 bulan. Kalau di tahun aku hampir 10 bulan, 5 jam per hari, Senin sampai Jumat. Jadi tiap hari waktu belajarnya hanya 5 jam dan hanya sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Jadi weekend kita bisa bebas. Terus di pagi, contohnya aku kelas di sore hari, jadi di pagi hari aku bisa belajar atau keluar bareng teman, networking gitu. Terus yang kemudian mengikuti tes kemampuan bahasa Serbia B1 or B2. Nah, yang terakhir mendaftar di fakultas yang dipilih dan mengikuti ujian masuk. Ini biasanya intake Oktober ya kalau nggak salah biasanya, soalnya saya juga belum. Yang tahap kedua setelah mengikuti tes persiapan kemampuan bahasa Serbia, kita akan menjalani perkuliahan di fakultas yang kita pilih. Itu Oktober intake. Setelah, dan itu juga kita juga bakal ada tes persiapan masuk university-nya, dan saya nggak sulit-sulit banget sih kalau kata kakak PPI, nggak sulit-sulit banget. Nah, apa sih yang affordable di sini? Wow, murah-murah ya teman-teman, di sini murah-murah banget. Jadi lihat dari makanannya, di sini ada makanan cepat saji dimulai dari 50 ribuan hingga 90 ribu. Ini termasuk murah sih menurut aku. Termasuk murah. Iya, termasuk murah. Kemudian makanan restorannya lebih besar dari 100 ribu. Jangan salah, ada juga yang 70 ribuan, tapi mostly 100 ribuan ke atas. Tapi di sini makanannya enak-enak banget, guys. Jadi kalian harus coba sih. Kemudian bahan makanan di sini. Di sini berasnya sembako ya, kita bahas sembako nih sekarang. Berasnya 26.000 per kilogram. Sama nggak sih di Indo? Sama ya kayaknya, sama. Harusnya sama? Enggak sama ya? Oh, saya nggak tahu, maaf. Kemudian telurnya 34.000 per 10 biji. Nah, saya kemarin juga beli itu pas saya compare ke Indo itu cuma 20 ribuan per 10 biji. Dapat kemarin. Jadi 34.000 ini terlalu mahal, guys. Ada yang 20 ribuan. Tenang aja, di sini murah-murah. Kemudian ada daging ayam. Ini 50 ribuan per kilogram, itu termasuk murah. Kemudian ada susu 18.000 per liter. Dan ini yang paling penting bagi perempuan, produk perawatan pribadi. 350.000 per bulan. Ini sudah termasuk sabun, pasta gigi, sampo. Ini bakal ke cover di uang stipend tadi deh kayaknya. Menurut aku, untuk aku pribadi ini ke cover banget. Kemudian laundry 50 ribuan. Jadi mesin cucinya ada di, contohnya kalau di dom ada di dom, kalau di sini di hotel ada di hotel sendiri. Jadi murah, lumayan murah. Kemudian kalau apartemen dimulai dari 4.500.000 untuk satu orang. Jadi nggak tahu kalau termasuk mahal atau murah kalau dibanding dengan Indonesia. Soalnya saya juga nggak pernah tinggal di apartemen. Oke, kita masuk. Bagaimana dengan transportasi? Nah, kota Beograd ini merupakan salah satu dari sedikit ibu kota di Eropa yang transportasi umumnya gratis. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, Beograd juga memperlakukan kebijakan transportasi umum gratis bagi semua penduduknya. Jadi kebijakan ini mencakup layanan bus, tram, dan troli di seluruh kota. Dengan ini ya, Beograd menjadi salah satu kota Eropa dengan populasi lebih. Beograd sendiri sekitar 500 lebih jiwa yang menawarkan transportasi umum yang gratis. Nah, ada urban train, ada tram, terus ada trolleybus, dan tiket bis antar kota diskon sampai 30% untuk mahasiswa di Institut Serbia. Jadi udah ada diskon 30%, lumayan murah, guys. Udah termasuk murah banget itu. Buat yang suka jalan-jalan keluar kota, boleh coba. Kemudian, bagaimana sih dengan bahasa Serbia ini sendiri? Bahasa Serbia ini bahasa paling mudah, guys.
Nah, bahasa yang baru. Bahasa Serbia ini mirip dengan bahasa Kroasia dan Bosnia. Kemudian Serbia ini menggunakan dua alfabet, yaitu Latin dan Sirilik. Ini ada contohnya di sini Siriliknya. Hampir mirip-mirip dengan Rusia, tapi tidak mirip-mirip banget. Termasuk bahasa yang mudah dipelajari karena apa yang ditulis adalah yang diucapkan. Benar banget guys, ini bahasa yang paling mudah. Jadi kalian bakal enjoy saat belajar. Itu tuh kayak gimana ya? Eh, Pokoknya kalian bakal lebih tertarik lah kalau udah tahu bahasa Serbia kayak gimana. Kalian bakal lebih belajar lagi. Serbia ini menarik banget bahasanya, kulturnya. Makanya kalian harus coba sih. Oke. Kemudian apa aja sih persyaratan beasiswa Work in Serbia Scholarship ini? Oke. Saya jadi modok ya. Persyaratan beasiswa Work in Serbia. Yang pertama, warga negara anggota atau negara pemantau gerakan non-blok. Kemudian berusia maksimal untuk S1 berusia maksimal 21 tahun. Kemudian untuk S2-nya berusia 25 tahun dan yang S3-nya berusia 35 tahun. Oke, yang ketiga, sehat jasmani dan tidak mengidap penyakit menular serta HIV or AIDS. Aku mau cerita sedikit. Pas aku mendaftar beasiswa ini, aku itu aku juga nggak tahu ya, karena aku juga hunter, jadi ngejar beasiswa manapun. Aku udah persiapin letter of health ini, HIV. Nah, itu sekitar 1 bulan sebelum mendaftar ke Work in Serbia Scholarship. Dan sempat ada masalah. Dan akhirnya juga biasanya kalau contohnya untuk pihak rumah sakit bakal membantu lebih cepat prosesnya ketika kita beritahu, oh ini penting banget buat persyaratan beasiswa. Apalagi kalau kamu udah sebut, oh ini teman-teman udah sebut ini buat luar negeri, ini untuk persiapan beasiswa luar negeri. Aku bilang gitu guys. Si dokternya ini dan yang lainnya tuh para mereka membantu banget pas aku bilang ini buat persiapan kuliah di luar negeri, jadi penting banget, ini deadline-nya besok, please bisa diselesaikan hari ini, dan mereka selesaikan. Jadi mereka pihak rumah sakit biasanya langsung membantu. Kemudian memenuhi persyaratan akademik tiap jenjang, yang sarjana, tamat SMA, master, untuk program magister yang berlangsung 1 tahun, kemudian doktoral tamat S2. Yang paling penting bisa berbahasa Inggris dengan baik, lisan maupun tulisan. Ini paling penting ya guys. Gimana belajar bahasa Serbia sedangkan kurang bisa berbahasa Inggris? Tidaknya ada basic lah ya. Bagaimana dengan dokumen beasiswa untuk beasiswa Work in Serbia ini? Nah, dokumen yang dibutuhkan yaitu formulir. Jadi ini biasanya Google Formulir, kita disuruh mengisi seperti nama, asal, tamat dari mana. Kemudian ada CV. Tadi Kak Tasya sudah menjelaskan CV-nya. Dan surat motivasi atau motivation letter, Kak Tasya juga udah menjelaskan ya tadi. Nah, kemudian ada paspor. Ini juga paling penting, nggak mungkin bisa, ini biasanya diminta dalam dalam formulir. Kemudian ijazah sekolah menengah, diploma pendidikan tinggi. Aku sendiri pas mendaftar beasiswa Work in Serbia ini, aku masih belum ada ijazah. Jadi aku menggunakan SKL guys. Jadi masih bisa menggunakan SKL. Kemudian transkrip nilai dan lampiran diploma. Jadi transkrip nilai ini dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris, aku nggak menggunakan TOEFL or IELTS, aku gunainnya dari ini national certificate di Indonesia. Kemudian surat keterangan dokter yang tidak lebih dari 6 bulan, dan yang terakhir sertifikat negatif HIV. Nah, ini ada semua dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Serbia
Jika dicalonkan, kandidat harus membawa dokumen asli ijazah dan sertifikat medis ke Serbia. Jadi semuanya harus dokumen-dokumen penting harus dibawa ke Serbia dan juga dokumen-dokumennya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, home away from home. Jadi kita di sini nggak sendiri guys. Di sini kita bareng PPI, bareng KBRI, kita selalu bareng-bareng. Setidaknya setiap seminggu kita bakal ketemu sama orang Indonesia yang banyak di KBRI, bersama kakak PPI, main game. Jadi kita di sini nggak merasa sendirian. Aku pribadi pas nyampe sini, oh aku bakal sendirian di sini. Aku dengan perbedaan culture ini aku kayaknya bakal sendiri. Tapi ternyata enggak guys. KBRI se-welcome itu dan PPI juga sangat merangkul kita. Kemudian yang terakhir, nah ini PPI Serbia. Di sini kita bisa lihat kebersamaan PPI Serbia di event bersama KBRI. Dan yang terakhir, nah kalau ini aku kembalikan ke Katasha. Silakan Katasha. Oke guys, terima kasih. Nanti kalau untuk pertanyaan kita bisa bahas sama-sama. Oke, karena kita kan sudah lebih dulu ya teman-teman jadi award di beasiswa Serbia. Kolaborasi saya dan Kapiti bersama PPI Serbia, kami membuka seat untuk mentoring gratis untuk teman-teman. Pertama mungkin mengisi Google Formulir dulu yang sudah dibagikan di chat, kemudian komen nih di Instagram PPI Serbia di poster yang seminar itu ya. Kemudian nanti kami akan memilih motivasi yang terbaik dan setelah kami pilih kami akan umumkan di Instagram Story dan akan mend-DM teman-teman. Jadi komen yang terbaik akan dipilih menjadi menti kita nih 3 orang. Semangat terus teman-teman. Wah, ada kesempatan untuk jadi menti nih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Tasya, Kak Piti untuk pemaparannya. Eh, Semoga bisa menambah insight teman-teman untuk daftar beasiswa Uni Serbia ya tahun ini. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Eh, Kami sudah terima beberapa pertanyaan, baik dari kolom chat ataupun di G-Form. Ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya ke kami langsung. Oke, mungkin yang dari fitur raise hand, dari Kak Bima Yatna Anugrah, silahkan. Dengar Silahkan Kak suaranya. Bima. Sudah? Bisa langsung ditanyakan, Kak Bima? Mic-nya belum nyala kayaknya, Mas. Belum terdengar. Oh, Tes, tes. Apa suara saya sudah terdengar? siap, sudah Kak Bima. Saya kan S1 dan S2-nya dari luar negeri. S1 di Thailand, S2 di Rusia, yang mana pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Apakah saya masih membutuhkan yang namanya English Proficiency Test lagi atau tidak? Itu pertanyaan dari saya. Oke, mungkin bisa langsung saya jawab dan mungkin Kak Tasya dan Kak Piti bisa menambahkan gitu ya. Untuk ke yang program perkuliahannya dengan bahasa Inggris, setahu kami memang tidak perlu sertifikat bahasa lagi gitu ya, karena memang dari program perkuliahannya sudah dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan ada bisa dilampirkan. Tapi memang setahu kami tidak perlu gitu kalau sistem perkuliahannya sudah dalam bahasa Inggris. Seperti itu, Kak. Oh ya udah, terima kasih Mbak. Itu saya pertanyaan saya. Iya, terima kasih juga Kak Bima. Semoga terjawab. Untuk KBV, Get UM, silahkan. Oke, izin bertanya ya Kak. Pertama sebelumnya aku kan masih kelas 12 SMA.
Nah, untuk daftar yang program S1 kan kata kakaknya pakai SKL aja bisa. Nah, kalau aku adanya apa namanya surat yang menyatakan kalau aku akan lulus di bulan Juni nanti. Jadi kayak will be graduated in June 2025. Nah, itu boleh apa enggak? Oh, mungkin Kak Pitih bisa menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan kakaknya bisa ya. Sesuai pengalaman aku sih Kak, aku pakai SKL dan sepertinya surat yang menyatakan kakak akan lulus di bulan Juli nanti itu tidak bisa karena yang dibutuhkan hanya SKL dan ijazah. Jadi kemungkinan besar itu tidak bisa dipakai. Semoga bisa Iya, menjawab Kak. Oke, jadi terus sebenarnya syaratnya sendiri harus lulus SMA gitu ya kalau untuk daftar S1. Karena apakah transkripnya sudah keluar? kalau transkrip masih semester 5, semester 6-nya belum. Iya, jadi transkrip itu wajib. Jadi selain ijazah atau SKL, transkrip juga harus dilampirkan. Gitu. Harus Jadi sampai semester. iya, harus semua semester dilampirkan. Harus sudah tercantum di situ. Gitu. Terus Kalau aku mungkin mau nanya lagi boleh? silahkan. Kalau gitu aku pernah apply lagi beasiswa ke Romania. Nah, waktu itu kan pakai paspor sama akte kelahiran kan. Udah aku terjemahin tersumpah. Terus pas aku terjemahin udah aku masukin. Kalau dari website aslinya itu nggak ada keterangan harus dilegalisir ke kementerian yang menerbitkan dokumen asli itu. Cuman aku baca di artikel lain ada yang bilang kalau harus digituin. Nah, itu gimana Kak? Harus di... Kalau dari pengalaman pribadi, saat saya mendaftar itu memang dari penerjemah tersumpah saja sudah cukup gitu. Kalau dari Kak Tasya dan Kak Piti mungkin ada tambahan legalisir dokumennya yang sudah Untuk diterjemahkan. legalisir dokumen, setiap dokumen yang masuk kalau misalkan itu dalam berbahasa Inggris tidak perlu ditranslate ya. Tapi kalau misalnya pertama tidak perlu ditranslate, tapi setelahnya eh, harus dilegalisir juga ya untuk penggantian bahasa untuk bahasa lokalnya ya. Tahu saya sih kayak gitu kalau dokumen. Cuman setiap beasiswa kan ada aturannya tersendiri ya. Oke, sudah. Iya, jadi kalau misalkan dokumennya sudah dalam bahasa Inggris, mungkin bisa dilegalisir ke sekolahnya gitu ya. Kalau belum bahasa Inggris bisa diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, dan dokumen dari penerjemah tersumpah aja itu udah cukup eh, menurut pengalaman kami gitu. Makasih Semoga Kak. terjawab ya Kak Bevi. Sama-sama. Eh, Kak David, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya pengen nanya kalau boleh tahu tiap tahun itu keketatan dari beasiswa ini nih gimana ya? Misalnya yang daftar tuh berapa, terus yang keterima tuh berapa khususnya buat S1. Terima kasih. Iya, saya sih menjawab ya. Kalau untuk jumlah pendaftarnya kami belum belum pernah mendapatkan informasi ya, karena memang itu informasi yang hanya dipunyai dari Kementerian Pendidikan di Indonesia gitu ya, ataupun Kementerian Pendidikan Serbia. Kalau untuk jumlah pendaftarnya, kalau untuk jumlah penerimanya, memang dulu pas tahun angkatan saya itu yang keterima 11 orang. Nah, tapi yang berangkat 6 orang. Nah, setelah itu memang kuotanya ya mentok di 6 orang gitu. Ada yang waktu itu cuma datang 4 orang, 3 orang, 2 orang. Seperti itu. Terus tadi, mohon maaf Kak, pertanyaannya apa lagi ya? Apakah Izin nggak, saya mau nanya lagi. Mohon maaf, pengen ngulang tadi pertanyaannya itu kalau misalnya untuk yang masih kelas 12 berarti butuhnya itu SKL sama ijazah ya? SKL, ijazah, dan transkrip ya? Oh, transkrip, oke. Transkrip wajib. Sampai Wajib, semester 6 atau 5. betul. 6 Nah, oke, siap. Terima kasih. seluruh semester. Terima kasih, Sama Kak. untuk Kanusrilmu tadi,
Silahkan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sore nggak bisa muncul. Langsung saja Kak, ini kan saya sempat daftar ini World in Serbia pada tahun 2022 untuk pertama kalinya dan em, saya kan mau coba daftar lagi untuk sekarang karena saya sudah lulus. Maksudnya untuk lanjut S2. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Kakak bahwa untuk S2 itu 25 tahun maksimal. Dan kebetulan nih tahun ini saya sudah 26, tapi itu di Juni baru 26-nya. Dan saya mau tanyakan itu biasanya buka di bulan berapa ya, Kak? Kalau untuk beasiswa World in Serbia. Kalau untuk tahun ini kami mendapat info dari pihak kementerian kalau kemungkinan beasiswa dibuka paling awal itu akhir Maret gitu ya. Jadi dalam beberapa hari. Tapi memang apa namanya? Memang kan tiap tahun itu berubah ya periode pembukaannya. Jadi memang informasi tentang pembukaan beasiswa itu belum bisa dipastikan gitu ya 100%. Dan ketika dibuka pun periode pembukaannya itu sampai tanggal penutupan itu sangat dekat gitu. Jadi Eh, teman-teman bisa mulai dari sekarang dokumennya disiapkan. Jadi sehingga ketika beasiswa itu buka bisa langsung daftar gitu ya. Untuk tahun ini kan akhir Maret yang kami terima infonya. Jadi kalau misalkan Kak Nusril umur 26 di bulan Juni bisa mm, daftar gitu. Berarti untuk usia 25 tahun di pendaftaran ini masih bisa ya, Kak? Selama Bisa, periodenya masih dapat. bisa, Baik. bisa. Terus yang kedua Kak untuk S2 itu apakah ada semacam studi plan atau cuma cukup motivation letter saja? Aha. Mungkin Kak Tasya bisa menjawab ya. Ya, saya izin menjawab ya. Untuk motivation letter dan study plan itu berbeda. Kalau misalkan motivation letter tadi yang sudah saya sebutkan ya detailnya, kemudian nanti di study plan itu lebih rinci lagi nih, ada berapa modul yang ingin diambil, jurusannya apa. Kemudian nanti bahkan tuh kalau tips dari saya, sebutkan dosen yang ada di situ, kemudian riset nih judul-judulnya apa. Jadi nanti motretnya akan lebih apa ya, kuat lah ya gitu istilahnya. Nanti kalau misalkan ini Kakak komen aja di Instagram, siapa tahu nanti teman-teman PPI pilih untuk mentoringnya ya. Iya. Oke Kak, Semangat. sudah saya komen Kak, semoga terpilih. Terima Ditunggu kasih, Kak. semangat. Ya, makasih Kak. Oke, saya akan coba bacakan pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan untuk Kak Tasya, tadi CV-nya berapa halaman ya, Kak? Kalau boleh tahu, jangka pendek dan jangka panjangnya yang Kakak jabarin waktu itu seperti apa? CV ya? Kalau di Iya. CV, itu tadi maksimal 2 halaman biasa. Cuma kalau misalkan untuk penjabaran, ini penjabaran yang mana ya, Kak? Soalnya kan ada penjabaran yang di jangka pendek, jangka panjang ini di motivation letter, Kak. Kalau di motivation letter saya, coba saya izin sebentar, mau saya buka motletnya ya. Saya sudah siapkan motivation letter. Oke. Pertama, di paragraf pertama ini tadi saya jabarin nih background saya apa, IPK-nya berapa, jurusannya apa nih selama ini gitu kan. Kemudian, alasan nih kenapa, background kita tuh ingin dikuatkan gitu. Nah, setelah itu kontribusi kita apa? Udah tuh. Nah, di akhir kita sebutin nih, karena background tersebut, goals jangka pendek kita yaitu apa? Misalnya, kalau saya ingin mengembangkan konsep, community based tourism dengan kolaborasi sociopreneur gitu, dalam jangka waktunya misalkan selama 3 tahun. Nah, kemudian disebutin tuh, eee di mana saya bisa mencapai goals jangka pendek itu. Kuliah saya inginnya di kampus ini gitu, misalkan di Belgrade jurusan ekonomi. Karena ada, eee, contohnya ada mata kuliah ini gitu, misalkan manajemen bisnis. Nah dari situ dalam jangka panjangnya harapannya saya akan membuka, destinasi wisata terkait culinary bisnis gitu. Kemudian kontribusi-kontribusi yang lain yang teman-teman bisa sebutkan lah, itu tergantung background teman-teman. Gitu, Kak. Ya, apakah sudah menjawab? Semoga menjawab ya, Kak Hana dari Bandung.
Sebelum saya membacakan pertanyaan yang lain dari kolom chat, mungkin Kak David bisa melontarkan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Perkenalkan, saya David dari Semarang. Saya ingin mendaftar S2. Saya ingin bertanya, yang pertama, pertanyaan saya, apakah penerima beasiswa Serbia ini diwajibkan untuk pulang ke Indonesia atau tidak setelah lulus nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah diperbolehkan untuk part-time di sana ketika sudah menjadi mahasiswa sana? Eh, Yang ketiga itu untuk S2 itu berapa kotanya ya? Apakah dari 6 peserta tersebut itu untuk S1, S2, S3 atau cuman S2 saja atau berapa? Terima kasih. Mungkin Kak Tasya bisa menjawab. Terima kasih Kak David pertanyaannya. Tadi untuk kuota ya, teman-teman, ini kuota itu sebetulnya concern kami ingin ya ditambah gitu, karena mengingat udah bervariasi gitu dari angkatan Kanavira itu ada 10 kuota. Namun makin sini makin dipersempit ya, dirampingkan gitu. Nah, harapannya karena untuk kuota S3 itu tahun ini tidak ada, kami ingin mengkonsolidasikan kepada pihak kementerian agar rata gitu pembagiannya ya, ada S1, S2, S3. Untuk proporsinya yang S2 di tahun saya itu 2 orang, tapi di tahun ini 1 orang gitu. Tapi kita nggak pernah tahu nanti tahun 2025 ini mereka ingin bukanya berapa gitu. Jadi teman-teman, kita nggak bisa kontrol hal itu, yang bisa kontrol adalah persiapan kita gimana jadi menjadi seorang penerima beasiswa gitu. Mungkin cukup sulit juga ya karena sedikit, tapi kalau misalkan teman-teman lihat, beasiswa ini juga meng-cover banyak hal dan persyaratannya tidak terlalu sulit. Terlebih misalkan tadi ada pembahasan persyaratan bahasa, di sini kita tidak tertulis resmi nih, apakah harus IELTS, harus TOEFL minimal berapa, kayak gitu. Nah, ini tergantung teman-teman melihatnya, karena menurut saya juga karena waktu itu hanya seleksi berkas ya, dibandingkan dengan yang lain itu lebih sulit gitu, dan alhamdulillah rezekinya di sini. Jadi, coba dulu aja, siapa tahu emang rezekinya kebuka gitu pada saat, eee, ini ada rezeki teman-teman. Oke, Masih untuk ada dua part-time dan pertanyaan. ya, untuk part-time dan wajib pulangnya Oh Kak iya, Tasya. part-time ya. Oh, tadi kan kita dapat tunjangan biaya hidup juga ya sekitar 2.700.000. Kemudian nanti teman-teman bisa part-time. Nah, kalau saya itu part-time kalau rajin bisa ya lumayanlah, 6 juta atau 4 juta itu ada, bisa megang. Kalau misalkan teman-teman bahkan kalau teman-teman bisa punya skill fotografi, desain, itu bisa lebih lagi gitu. Di sini peluang bisnisnya itu banyak banget. Jadi nanti kalau misalkan ke sini bisa kita kolaborasikan apapun yang menjadi, skill teman-teman bisa didaya gunakan, gitu. Tadi satu lagi, Apakah wajib pulang ke Indonesia? oh wajib pulang ya, di zaman saya itu wajib pulang, tapi di sini tuh nggak terlalu strict, kamu harus pulang gitu, karena saya melihat, banyak peluang ya, banyak peluang lain di mana teman-teman bisa lebih bermanfaat gitu di sini karena, populasinya kan sedikitnya hanya 7 juta. Dan peluang kerjanya juga tinggi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berniat untuk bekerja di sini, bisa lanjut sekolah dulu sambil melihat nih, ke depannya bakal gimana gitu. Meskipun mereka bilang wajib pulang, tapi tidak ada, sanksi ya kalau kita nggak pulang gitu. Betul begitu kan, Afira? Ya jadi sebenarnya Bahkan menambahkan. Silakan Bapak. kalau yang untuk wajib pulang itu, Mas, ini kayaknya terinspirasi kabur aja dulu atau gimana nih, Mas? Sebenarnya wajib pulang itu enggak, Mas. Cuman kalau memang mau bekerja di sini, tentunya harus punya visa bekerja. Jadi visa bekerja itu harus diurus di negara asal paspor pemohon. Jadi harus pulang dulu ke Indonesia, kemudian mengurus visa kerja baru datang ke sini untuk bekerja. Itu saya sedikit menambahkan aja untuk yang visa kerja. Memang peluangnya banyak, tapi perlu dilakukan sesuai prosedur yang ada. Itu aja. Kasih.
Iya, baik, terima kasih Pak Vino. Iya betul ya teman-teman, maksud, kami di sini, teman-teman bisa bekerja sambil kuliah juga gitu. Jadi misalkan Kakak, mau S2, nah, ternyata ngelihat nih peluang kerja. Nah bisa lanjut nanti, daftar lagi buat S3 gitu, tapi sambil ngelihat peluang kerja. Nah misalkan, oh udah nih mau kerja aja, nggak akan kuliah lagi, ya harus pulang dulu ngurus visa kerjanya, seperti apa yang Pak Vino sebutkan, gitu. Iya, terima kasih Pak Vino atas penjelasannya dan juga Kak Tasya untuk jawabannya. Jadi memang persyaratan wajib pulang itu tidak tertulis ya. Tapi memang seperti kata Pak Vino tadi, kalau mau lanjut di sini harus punya visa kerja. Dan untuk part-time, menurut regulasi pemerintah Serbia, maksimal itu 20 jam per minggu. Tapi memang ada agensi-agensi sendiri yang memperbolehkan bekerja lebih dari itu. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kak David? Sudah, Kak. Thank you. Sama-sama. Untuk Kak Elta Sarigari, dipersilakan. Halo Kak, Halo. nama saya Elta Kak. Saya tinggal di Bandung. Saya masih kelas 2 SMA, tapi saya ingin jadi pilot. Apakah di sana ada beasiswa kayak pilot gitu Kak? Atau gimana? Oke, jadi memang sepengetahuan saya pribadi itu tidak ada ya, karena saya dulu punya teman gitu yang penerima beasiswa penerima beasiswa World and Serbia tapi dari negara lain. Eh, Dia itu kuliah yang ditanggung beasiswa itu jurusannya yang lain. Tapi di samping itu dia juga kuliah penerbangan gitu di kota lain, tapi dengan biaya sendiri. Jadi memang setahu kami belum ada gitu beasiswa ini untuk jurusan penerbangan. Itu Kak Elta. Ya, Baik Kak. oke, terima kasih. Makasih Kak. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang lain dari kolom chat, eh, sertifikat bahasa yang diterima di beasiswa Serbia apa aja, dan minimal skor apa boleh prediction test. Kalau tidak ada yang seperti kata-kata Asya tadi ya, tidak ada ketentuan khusus untuk sertifikat bahasa. Dan untuk prediction test, apakah bisa, kata Asya? Apakah punya? KPT, prediction test apakah bisa ya? Harusnya bisa sih Kak. Bisa. Sepengetahuan aku bisa. Soalnya temen aku ada yang pakai prediction test TOEFL ITP. Bisa. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk sertifikat bahasa, karena tidak ada ketentuan khusus ya, dan skornya juga berapa, tapi diusahakan at least TOEFL ITP gitu. Tapi tadi kayaknya ada yang tanya Duolingo apakah bisa? Karena tidak ada ketentuan tadi, semuanya bisa gitu. Seperti itu. Kalau misalkan mungkin sertifikatnya Duolingo, tapi bahasanya sebenarnya bagus, mungkin bisa dituangkan ke motivation letter itu tadi gitu. Semoga menjawab, Kak Fikri. Terus untuk Kak, apakah kita yang bayar tiket pesawat kita sampai ke sana tidak di cover ya tiket pesawat itu tadi. Jadi memang harus dari biaya sendiri. Dan eh, tips dari kami, ketika ke sini memang harus punya pegangan uang sendiri dulu ya, karena memang uang beasiswa itu sebenarnya cairnya 1 bulan setelah kita di sini seharusnya. Tapi memang eh, keadaan di lapangan cairnya mungkin setelah 3 bulan, 2 bulan gitu. Jadi memang agak tidak reguler gitu untuk pencairan uang sakunya. Jadi sebaiknya teman-teman yang nanti keterima bisa membawa uang sendiri gitu untuk sebagai bekal. Terus Apakah menambahkan siap, untuk silakan. uang ini kan mungkin jatuhnya untuk keperluan pribadi aja ya, karena nanti tempat tinggal, makan 3 kali udah ada. Kemudian juga
tinggalnya kan nanti di hotel. Jadi fasilitas-fasilitas yang lain adalah nggak perlu bayar-bayar listrik atau apapun gitu. Jadi minimal uangnya juga nggak terlalu besar gitu. Kalau boleh tahu, Kak Tasya, lu bulan pertama habis berapa ya, Kak Piti? Kalau saya Oh, waktu itu apa ya? Kalau saya sih nggak terlalu banyak belanja ya ketika di Avala juga karena jauh gitu dan makanan juga masih ada gitu yang dari Indonesia masih aman-aman aja Kak. Kayaknya under 2 juta deh. Kalau Kak Piti lebih kayaknya. enggak, saya sekitar 1 jutaan. Soalnya di sini murah-murah. Oke, Jangan Terima kasih. menambahkan Kak, untuk tiket pesawat tadi, seperti yang aku udah jelaskan yang tadi, baiknya pakai student promo. Kita juga GBC itu bakal ditambahkan sekitar 10 kilo. Jadi bagusnya pakai student promo. Terima kasih. nanti Kak Piti. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa ketika membeli tiket gitu bisa pakai pilihan student promo ataupun bisa urus kartu iSIC gitu. Saya dulu urus kartu iSIC dapat diskon 20% atau berapa gitu, saya lupa. Gitu. Em, Kak, mohon maaf, apakah rekamannya bisa dibagikan? Nanti seminar ini insya Allah akan kami upload di YouTube PPI Serbia ya. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menggunakan Duolingo Score untuk apply? Bisa saja ya, karena tidak ada ketentuan tadi, jadi apapun bisa dilampirkan gitu. Apakah penerima beasiswa Serbia wajib balik Indo setelah studi? Tidak wajib. Mungkin Kak Tasya, Kak Piti, sambil saya menjawab, mungkin bisa menambahkan ya, kalau untuknya ada tambahan. Bagi yang belum punya ijazah SMA, apakah diperbolehkan daftar? Jika belum punya ijazah tuh biasanya dapat SKL ya. Jadi dengan SKL tuh bisa daftar. Dan transkrip itu tadi harus wajib sampai semester 6 gitu ya. Lalu untuk TOEFL IELTS-nya boleh nggak ya kita daftar dulu, terus TOEFL-nya nanti belakangan pas mau mulai program studi. Jadi kayak conditional LOE. Nggak bisa ya. Jadi semua dokumen tuh harus dilampirkan saat mendaftar gitu. Jadi tidak ada kayak kita nanti dapat LOE dari kampus gitu, nggak ada gitu. Jadi ini sistemnya kita tidak mendaftar kampus dulu, dapat LOE, habis itu daftar beasiswa, enggak, tapi kita langsung daftar di saat itu juga ketika pembukaan beasiswa, ketika beasiswa itu dibuka gitu. Ketetatan dari seleksi beasiswa ini, misal dari Kak David tadi sudah dijawab ya. Untuk EPT-nya, apakah tidak ada ketentuan tertentu? Kak Tasya, Kak Piti mungkin bisa menjawab. EPT itu apa ya? Oke, mungkin kita bisa kembali lagi ke situ nanti. Surat kesehatan dalam bahasa Indonesia, apa perlu ditranslate ke bahasa Inggris dulu, Kak? Kak Piti, silakan mau menambahkan. EPT sama dengan sertifikat bahasa itu seperti yang kata saya jelaskan tadi tidak ada ketentuan, jadi bisa saja. Terima kasih. Terima kasih, Kak Piti. Oke, tadi untuk surat kesehatan dalam bahasa Indonesia, apa perlu ditranslate ke bahasa Inggris dulu? Perlu ya, sangat perlu. Jadi semua dokumen itu wajib ditranslate dalam bahasa Inggris gitu. Tapi memang ada kayak ketika kita tes kesehatan itu ada memang yang mereka bakal kasih surat kesehatannya langsung dalam bahasa Inggris gitu, karena mereka tahu ini untuk daftar beasiswa luar negeri. Tapi kalau memang dalam bahasa Indonesia harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Apakah stipend yang didapat cukup untuk biaya hidup selama di sana? Cukup ya, teman-teman. Kalau saya pribadi sih cukup. Mungkin bisa dibilang ngepas ya, gitu. Jadi kalau untuk mau foya-foya bisa part time gitu. Tapi memang part time tuh ini ya kurang ketika udah masuk di perkuliahan itu memang sangat
sangat-sangat padat waktunya gitu. Jadi memang kita tidak menyarankan untuk part time. Tapi ketika misalnya kayak PT dan teman-teman PP yang lain yang sedang program bahasa gitu, mereka mungkin bisa part time gitu karena memang waktunya lebih luang. Dan kak Tasya mungkin S2 sekarang sedang menyusun tesisnya, lebih luang, bisa part time seperti itu. Dan juga Kak, kalau misalkan kita bandingkan ya, apa namanya tuh uang saku di setiap negara itu apalagi untuk beasiswa ternyata memang pas gitu ya. Jarang ada mahasiswa yang bisa nabung puluhan juta dari beasiswa gitu, karena memang fungsinya adalah untuk mencukupi kehidupan mahasiswa gitu. Karena di setiap negara kan beda-beda ya living cost-nya. Di sini mungkin 2.700.000 ya karena memang living cost-nya kecil dan banyak hal yang di-cover gitu, apalagi makan gitu 3 kali sehari. Itu, Kak. Betul. Jadi memang Serbia ini dibanding negara-negara Eropa yang lain, living cost-nya relatif lebih rendah gitu ya. Oke. Untuk English Certificate, apakah masih bisa pakai TOEFL ITP? Bisa banget. Saya dulu pakai ITP, TOEFL ITP. Yang Serbia ini untuk pendaftaran S1, deadline daftarnya di bulan apa ya, Kak? Pembukaannya itu akhir Maret ya. Tapi memang yang seperti saya bilang tadi, jarak antara pembukaan dan penutupan itu sangat dekat gitu. Jadi sekitar 2 minggu, semingguan lah. Betul ya, kata Syah Kapiti gimana kemarin? Iya sih, waktu saya tuh 3 minggu, Kak. Cuma waktu KPT nggak tahu ya, saya persiapannya juga cepet kok, 1 minggu karena semuanya udah disiapkan dari sekarang dari jauh-jauh hari. Kalau aku kayaknya 2 minggu. Tapi karena udah persiapan karena aku hunter juga, jadi aku udah persiapan dokumen dari jauh-jauh hari, jadi udah siap buat mendaftar. Jadi penting banget ya, dokumen-dokumen itu disiapkan dari jauh-jauh hari. Timeline pendaftaran biasanya di bulan apa, Kak? Di Maret, akhir Maret untuk tahun ini, Mas. Boleh minta web resmi Word in Serbia, Kak? Website resminya itu tidak ada ya, teman-teman, so far gitu. Jadi memang informasi sejauh ini lewat PPI Serbia atau dari website Dikti gitu mungkin. Apakah Pak Vino punya informasi terkait hal ini, Pak? Tentang Kalau kami sudah terima surat dari Kementerian Pendidikan di Serbia, kami akan disebarkan juga lewat sosial media kita, juga berkoordinasi dengan PPI. Tapi memang websitenya itu sendiri memang belum ada. sih, Pak, betul seperti kata Pak Vino, mungkin teman-teman bisa selain follow PPI Serbia, follow KBRI Beograd juga. Gitu. Eh, apakah di Serbia menyediakan program pendidikan ekstensi dari Diploma 3? Eh, Setahu kami memang tidak ada, Kak. Tidak ada. Tidak bisa program dari Diploma 3 ke sarjana terapan gitu nggak ada di sini. Di sini memang ada sekolah tinggi gitu ya. Tapi memang ada sekolah tinggi dan ada universitas gitu. Tapi kalau untuk dari lanjut dari Diploma 3 ke sarjana terapan itu tidak ada. Tapi kalau teman-teman mau masuk di sini ke sekolah tinggi, ke sistem diploma gitu bisa. Tapi harus mulai dari awal. Seperti itu. Kak, izin menambahkan ya. Kan berarti kalau misalkan D3 itu sekolahnya 3 tahun. Nah, sedangkan teman-teman kita yang dari negara yang lain itu ada yang 3 tahun ya. Nah, memang di Universitas Belgrade yang negeri itu nggak terima, Kak. Tapi kalau misalkan mereka ngambil kuliah di universitas yang lain, misalkan yang private school, tetap bisa diproses, Kak, beasiswanya. Sekolah lain di mana maksudnya? Misalkan di apa Singidunum atau di mana ya? Iya kan? Nah, Iya. aku tuh kuliah S1 di situ, tapi bayar sendiri untuk biaya pendidikannya. Cuman tetap masuk di beasiswa gitu. Maksudnya untuk kesehatan dan untuk makan, tempat tinggal dan lain-lain gitu, Kak. Jadi untuk 1 tahun aja ya? Enggak, Kak. Jadi untuk seluruh
tahun, namun kuliahnya itu yang tidak tercover, tapi yang lain masih Oh, iya Kak. oke. Aha, makasih Kak Tasya. Jadi sebenarnya memang penting ya jadi catatan untuk yang mau daftar S2 eh, itu S1-nya wajib 4 tahun. Gitu. Karena kalau 3 tahun itu nggak bisa lanjut ke Universitas Beograd karena memang sistem pendidikan di Serbia itu menganut sistem Bolonya gitu ya. 4+1. Jadi 4 tahun S1, 1 tahun S2. Itu jadi di di Indo S1-nya harus 4 tahun. Seperti itu. Untuk Kak Hana, Kak, mohon maaf. silakan. Oh, silakan. Eh, kalau kalau misalnya eh, kuliahnya memang 4 tahun, tapi lulusan tercepat hanya 3 tahun itu gimana? Bisa, tetap bisa kok. Kalau bisa ya. Kan program Oke. dari kampusnya 4 tahun. Bisa kok. Berarti Halo, Kak, Kak. Kak Nusril, silakan. ya saya juga sama tadi Kak yang ditanyakan, kalau misal kita kan standarnya 4 tahun di Indonesia, tapi cuman lulus 3,5 tahun itu masih memungkinkan berarti untuk ikut. Iya, sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya 4 tahun itu program dari kampusnya itu ya. Jadi bukan Ya, eh, bukan durasinya. periode durasi kamu selama kuliah itu tadi. Gitu. Ya, Soalnya, maaf Kak. Ya, berarti kan tadi Kakak bilang berarti S2-nya cuman setahun nanti karena pakai sistem yang bolonya betul, tadi tuh. betul. Oh, I see, I see. Berarti cuman S2 itu wajib juga ikut preparatory bahasa tadi itu di tahun pertama atau memang Wajib. S2 itu mostly pakai bahasa Inggris untuk pengantarnya nanti? Atau Semua memang penerima tetap beasiswa. Aha. Tetap oke, apa ya? tetap semua penerima beasiswa itu wajib ikut kelas bahasa dan budaya Serbia selama setahun di awal. Tetap. Jadi semua penerima beasiswa harus mengikuti program bahasa dan untuk sistem perkuliahannya itu ini ya sebenarnya bahasa Serbia. Cuman ada mungkin tergantung profesornya. Kalau profesor yang lebih muda itu memang mereka lebih relax gitu ya bisa pakai bahasa Inggris gitu. Tapi menurut peraturan memang tesis itu harusnya bahasa Serbia gitu. Baik, baik. Ya, terima Iya, kasih Kak. tapi sama-sama. Tapi memang ada dari teman-teman PP yang lain tesisnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang tergantung profesornya. Mungkin Kak Tasya bisa menambahkan? Aduh, lumayan ya ini. Meskipun kuliahnya cepat ya Kak, dalam sistem pendidikannya memang 1 tahun, bahkan di bawah deh kayaknya 8 bulan gitu kita udah selesai kuliahnya. Namun karena di jurusan saya itu memang semuanya pakai bahasa Serbia, tesisnya pun pakai bahasa Serbia dan pengerjaannya pun bisa agak cenderung lebih lama ya kalau dalam bahasa Serbia. Cuman dosennya akan membantu juga kok dalam pengecekan dan lain-lain. Tapi tergantung nanti dosennya kayak gimana. Kalau dosennya sibuk ya kita harus mandiri gitu. Jadi Kak Tasya semoga menjawab kan Muslim ya. Untuk Kak Hana, jadi silakan. Ya, Kak, makasih banyak. Suaranya terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas. Oh, oke. Mau nanyain untuk transkrip nilai yang SMA gitu. Kalau saya tuh kan transkripnya tuh yang di belakang ijazah gitu, bukan per semester tapi nilai rata-rata. Nah, ini tuh kan waktu itu udah di translate ke penerjemah tersumpah. Terus sama penerjemah tersumpahnya tuh di translate-nya itu transkrip. Apakah itu bisa digunakan yang seperti itu atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Iya, jadi harus transkrip itu nilai rata-rata ya yang itu kayaknya kalau di belakang jasa itu nilai ujian akhir bukan ya? Baru di rata-rata. Iya, ada nilai ujian akhirnya, ada nilai ujian lokalnya juga, Heeh. kayak gitu. Tapi nggak per semester, cuman memang rata-rata gitu. Ini yang diminta per semester sih. Jadi dari semester awal itu diminta Oh, gitu. jadi walaupun si penerjemah tersumpahnya itu mentranslate-nya adalah transkrip, tapi bukan yang seperti itu gitu ya, kayak. Iya, jadi transkrip yang mendetail gitu ya. Itu Oh, juga oke. transkrip gitu, cuman tidak mendetail semua semester. Dan itu nggak diterima gitu. Iya, wajib transkrip yang dari semua semester.
Mungkin Kak Piti ada tambahan, apakah dulu ada teman-teman yang lain pakai yang dari ijazah aja? Kak izin menjawab, aku pakai transkripnya itu per semester dan itu digabungkan. Dan aku minta dari pihak sekolah. Jadi nggak bisa yang langsung yang di belakang raport itu. Jadi harus per semester gitu, Kak. Sesuai Iya. pengalaman aku sih. Iya, jadi memang wajib tuh ya, yang per semester. Rata-rata juga dari beasiswa lain diminta gitu transkripnya, yang per semester. Untuk Kak Beifa, silakan. Kak izin bertanya terkait yang untuk mendaftar S1 itu perlu kayak foundation gitu nggak Kak? Atau E-level? I-level enggak ya. Jadi cukup ijazah S1, ijazah SMA aja. Ijazah Indo yang nanti ditranslate ya. Oke, makasih Kak. Sama. Untuk seleksi berkas, kita mengirim berkas via online apa mengirim langsung ke kedutaan. Kalau via online apa ada web resminya. Jadi untuk tahun lalu pendaftarannya tuh sistemnya kita daftar online melalui Google Form gitu yang disiapkan dari Kementerian Pendidikan Serbia. Selain itu, selain soft copy-nya, dokumennya, peserta yang ingin mendaftar beasiswa itu juga harus mengirimkan hard copy ke kedutaan Serbia di Jakarta. Seperti itu. Jadi hard copy-nya juga dikirimkan ke kedutaan dan soft copy-nya juga dikirimkan ke mereka. Dan saat saya dulu juga dikirim ke kedutaan Serbia di Indonesia. Sebentar ya, saya bacakan untuk pertanyaan yang lain. Izin sebentar mungkin Ibu. Silakan, Bapak. Mohon maaf karena kami ada kegiatan lain. Saya cuma ingin meng-highlight beberapa aja. Eh, yang tadi kalau untuk konteksnya part-time itu dimungkinkan dengan tentunya memperhatikan ketentuan setempat, yaitu 20 jam maksimum ya. Dalam sebulan atau seminggu tadi Mbak? Untuk 20 jam part-time per minggu, Pak. 20 jam dalam per minggu. Tapi untuk teman-teman yang kemudian setelah lulus berminat untuk bekerja di sini harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tadi saya sudah jelaskan. Kemudian juga tolong teman-teman juga lebih proaktif ya mencari informasi untuk yang sifatnya sangat teknis bisa minta tolong ke kakak-kakak yang ada di sini. Tapi untuk yang common sense, pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber informasi terbuka, tolonglah bisa tabayun sendiri, cari tahu sendiri, jangan hal-hal yang terlalu sifatnya masih umum itu yang bisa kita cari tahu secara mandiri. Ayo kita lakukan secara mandiri. Kecuali kalau yang teknis tadi mungkin bisa dikonsultasikan. Kemudian tadi saya juga meng-highlight persentase dari Kapiti, senyumnya beda ya. Memang dia sangat menikmati situasi di sini, tapi saya garis bawahi tidak mudah. Tidak semudah yang disampaikan oleh Kapiti. Mungkin karena Kapiti punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi, semuanya jadi lebih mudah. Tapi bahasa Serbia itu termasuk salah satu bahasa yang cukup sulit di dunia. Jadi siapkan mental. Kakak-kakak yang ada di sini mungkin success story, tapi tentunya saya juga perlu sampaikan data dan fakta yang ada dari 34 penerima beasiswa, ada beberapa juga yang pulang tanpa gelar. Jadi situasinya memang mungkin secara umum menyenangkan selama kita mempunyai motivasi, selama kita mempunyai keinginan yang kuat, cuman itu yang harus dipelihara. Jadi persiapkan diri sendiri itu bahwa di sini itu akan sulit. Memang pada intinya nanti eh, ya tergantung masing-masing kita lah apakah akan enjoy atau tidak, tapi ya harus mempersiapkan diri secara matang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan penghargaan kepada PPI Serbia yang telah berinisiatif sangat brilian untuk mengadakan seminar ini.
Apabila nanti ada pertanyaan juga nanti boleh di-share kontak saya, silahkan. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa juga follow sosial media kita, sosial medianya PPI Serbia juga untuk informasi yang lebih spesifik. Demikian, terima kasih ya. Saya pamit dulu, teman-teman. Sukses terus dan semoga lancar semua persiapannya. Terima kasih ya Terima kasih banyak, kakak-kakak. Bapak. Terima kasih Saya banyak pamit untuk ya. asistennya, perjuangannya. Terima kasih Bapak. Selamat Terima siang. kasih, Bapak. Iya, jadi benar banget tadi seperti kata Pak Vino, memang kuliah dimanapun tuh sangat menarik gitu. Ini suatu pelajaran yang besar untuk membentuk karakter kita gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau kuliah di luar negeri itu nggak gampang gitu, nggak seperti yang dipost-post orang di Instagram gitu, yang cuma jalan-jalan, ini itu gitu ya. Tapi memang khususnya di Serbia itu kendalanya adalah bahasa gitu. Jadi teman-teman harus punya tekad yang kuat gitu untuk eh, kuliah di sini gitu. Harus dipersiapkan mentalnya seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk S3 berkasnya dari SMP atau SMA, Kak? Atau bisa langsung S1? Oke, SMP nggak perlu ya. Jadi bisa mulai dari SMA kalau ada. Bisa. Dan penting untuk jadi catatan teman-teman, ketika nanti keterima beasiswa, semua dokumen yang asli itu wajib dibawa ya ke Serbia. Gitu. Itu yang harus diingat. Apakah semua program magister di Serbia selama 1 tahun atau tergantung univ juga? Tentu tergantung univ ya. Seperti Universitas Teknik Mesin, terus Universitas Teknik Pertambangan. Pertambangan itu 1 tahun. Jadi maksud saya Fakultas Teknik Mesin itu 3+2 sistem pendidikannya. Jadi 3 tahun S1, 2 tahun S2. Jadi yang untuk mau masuk teknik mesin itu S2-nya 2 tahun. Tapi memang kebanyakan di sini S1-nya 1 tahun. Gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar jurusan kedokteran gitu ya, itu di sini nanti eh, programnya langsung 6 tahun kedokterannya. Jadi nanti lulus dapat gelar MD. Itu yang mau masuk, yang mau daftar kedokteran. Seperti itu. Translate dokumen ke bahasa Inggris diusahakan dilakukan. Sorry. Ini tanggapan dari Kanola. Kanola adalah penerima beasiswa S1 jurusan arsitektur. Mungkin saya akan Ini ada silakan. pertanyaan, maaf ya. Untuk perkuliahan S1 di Serbia itu 1+3. 1 tahun kelas bahasa dan 3 tahun S1. Apakah benar? Dan jika benar, apakah ketika penyetaran ijazah tetap S1 atau jatuhnya D3 ya, Kak? Oke. Jadi yang saya maksud 3+1, 4+1 itu sistem pendidikan berdasarkan sistem Bolonya ya, teman-teman. Kalau untuk bahasa itu sendiri tuh di luar itu gitu. Jadi ini memang program dari beasiswa ini sendiri, bukan dari sistem pendidikan Serbia itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya kuliahnya 3 tahun, tetap nanti terdaftarnya S1. Karena memang program dari fakultasnya 3 tahun gitu. Jadi memang di Serbia itu fakultas-fakultas sendiri itu punya kebijakan sendiri gitu ya. Meskipun satu Universitas Beograd, tapi setiap fakultas tuh punya kebijakan sendiri-sendiri. Seperti itu. Mungkin saya bisa membacakan pertanyaan dari G-Form. Kesempatan pertukaran mahasiswa di Serbia. Mungkin bisa lewat ini ya, Kak, Erasmus. Ada juga. Untuk dari pertukaran mahasiswa itu biasanya kerjasama antar universitas sih. Jadi sejauh ini belum ada yang ada waktu itu dari Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta itu mereka pertukaran mahasiswa ke universitas di kota Niš gitu. Mereka dari jurusan kedokteran. Memang itu cuman kerjasama antar universitas saja. Dan selain dari program
reguler seperti ini dari beasiswa Serbia, ada juga mahasiswa yang kuliah di sini. Mereka adalah yang keterima beasiswa Erasmus, gitu, Erasmus Joint Master. Jadi memang mereka 1 semester di sini, kemudian pindah ke negara lain, seperti itu. Bagaimana jika ujian tes bahasa dan universitas tidak lolos? Oke, jadi ujian tes bahasa nanti seperti yang kata Kapiti, setelah selesai program pendidikan bahasa Serbia, teman-teman akan harus gitu ya menjalani ujian tes bahasa Serbia. Kalau misalnya tidak lulus, nanti akan ada pengulangan gitu, ada remedi. Tapi sejauh ini mahasiswa Indonesia pintar-pintar kok, jadi selalu lulus gitu. Tapi ada remedi, pasti ada remedi dan akan diremedi ulang sampai bisa. Tuh, jadi jangan khawatir. Untuk tes universitas, jadi setiap ketika akan masuk tes universitas itu ada bukan placement test ya, entry exam gitu ya, entrance exam. Nah, itu sebenarnya formalitas ya teman-teman. Dari tahun-tahun sebelumnya sih formalitas, tapi semakin ke sini pemerintah Serbia itu semakin mengetatkan peraturan beasiswa ini buat di Serbia gitu. Jadi memang ada peraturan tertulis kalau penerima beasiswa itu harus lulus tes masuk ke ke fakultas gitu ya. Jadi tapi so far sih itu hanya formalitas. Tapi teman-teman saat ini fokus saja dulu untuk daftar beasiswanya. Seperti itu. Oke, mungkin apakah ada yang terlewat pertanyaannya? Teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke Instagram PPI Serbia gitu ya. Jika memang belum terjawab di sini. Baiklah, teman-teman sepertinya sudah cukup lama ya kita dalam webinar ini. Mungkin bisa kita akhiri. Sebelum kita menutup acara, terima kasih sebelumnya untuk narasumber kita, Kak Tasya, Kak Piti. Semoga insight dari mereka bisa membantu teman-teman untuk daftar beasiswa di Serbia ini nanti. Sebelum kita menutup acara, mari kita adakan sesi foto bersama gitu ya. Mungkin kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Kak Abigu mungkin bisa membantu untuk screenshot. Oke, silahkan dihidupkan ya teman-teman kameranya. Kita bisa foto bersama. Ya, saya akan foto ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Kak Abigu. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah bergabung. Antusiasmenya sangat luar biasa ya untuk daftar beasiswa ini. Semoga kita bisa bertemu nanti di Serbia ya, insya Allah. Semangat pokoknya buat teman-teman semua untuk daftar beasiswa apapun itu. Itu jangan patah semangat. Saran dari saya ini ya, coba segala peluang gitu. Beasiswa apapun itu daftar aja gitu. Saya dulu juga semua beasiswa saya daftar gitu. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Jadi kesempatan itu selalu ada bagi yang berani melangkah gitu ya. Jangan ragu untuk mencoba. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam 24 jam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih.